Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Yafi Konita Anseli dari kelas 1A dengan NPM 25783033. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS saya dari Ibu Via, di mana saya akan menuntaskannya dan akan diberikan nilai oleh Bu Via. Saya akan menjelaskan materinya apa saja yang akan saya jelaskan dalam video ini. Yang pertama itu ada perangkat lunak dan rekayasa perangkat lunak. Yang kedua ada proses rekayasa perangkat lunak. Yang ketiga ada analisis dan desain sistem. Keempat SDLC atau Software Development Life Cycle. 5 ada rekayasa perangkat lunak pemrograman struktur. 6 rekayasa perangkat lunak berorientasi objek. Dan 7 yang terakhir ada UML. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian perangkat lunak. Pengertian perangkat lunak sendiri yaitu adalah sekumpulan instruksi yang mengarahkan komputer dalam melakukan sesuatu pekerjaan. Jenis-jenis dari perangkat lunak itu ada pertama sistem software. Contohnya ada Windows, Linux, dan Android. Yang kedua ada application of software. Contoh Word, Excel, mobile apps. Yang ketiga ada programming software. Contohnya ada compiler, ID atau FVS kode. Nah, yang tadi perangkat lunaknya. Yang sekarang saya akan membahas tentang rekayasa perangkat lunak atau disebut RPL. RPL adalah disiplin ilmu yang membahas proses, metode, dan alat untuk mengembangkan perangkat lunak dengan kualitas tinggi. Tujuan RPL sendiri itu yaitu pertama, menghasilkan software berkualitas, mengurangi biaya perbaikan, menyediakan dokumentasi, memudahkan pemeliharaan. Contoh penerapannya itu pertama, pembuatan aplikasi kasir, kedua, sistem informasi sekolah, ketiga, aplikasi reservasi tiket. Di sini sih kita sudah masuk pertemuan kedua dengan topik proses rekayasa perangkat lunak. Proses RPL, langkah-langkah mengembangkan software dari awal sampai akhir. Tahapan umumnya, requisition atau analisis, mengumpulkan kebutuhan pengguna. Contohnya, user ingin fitur login dan pembayaran digital. Yang kedua ada desain atau perancangan, mendesain arsitektur database atau UI UX. Contohnya, diagram art, rancangan penampilan aplikasi. Yang ketiga ada pengodean, menerjemahkan desain ke dalam kode. Contohnya membuat fitur login menggunakan Python atau Java. Yang keempat ada testing, mencari bug dan memastikan aplikasi berjalan sesuai kebutuhan. Contohnya black box testing login. Deployment, meliris aplikasi ke server atau ke Play Store. Yang terakhir ada maintenance, yaitu memperbaiki bug dan update fitur. Sekarang kita akan masuk pertemuan ketiga. Topik ketiga, analisis dan desain sistem. Analisis sistem proses memahami kebutuhan pengguna dan sistem yang akan dibuat. Keluaran analisis yaitu ada dokumen kebutuhan atau disebut software requirement, use case diagram, identifikasi masalah. Contohnya, hasil analisis pada aplikasi tiket bioskop. User harus bisa memilih film, user harus bisa memilih kursi, user harus bisa memilih pembayaran. Desain sistem, tahap merancang solusi dan kebutuhan pada tahap analisis. Hasil desain. Desain database, menghasilkan tabel film, studio, kursi, transaksi. Desain UI, tampilkan daftar film. Desain arsitektur, itu menghasilkan client atau sampai server.
Contoh desain sederhana, tabel film, ide film, judul, durasi, genre. Masuk ke pertemuan 4, topik keempat ini ada LDLC. Software Development Life Cycle. SDL sendiri yaitu kerangka kerja pembangunan software. Mode SDLC, waterfall, iteratif, spiral, model, angel atau scrum. Penjelasan waterfall berurutan, tidak bisa naik ke tahap selanjutnya. Angel, fleksibel, pengerjaan bertahap atau sprint. Contohnya, waterfall untuk aplikasi toko online. Analisis, desain, coding, testing, rilis, perawatan. Masuk pertemuan kelima, topik kelima yaitu rekayasa perangkat lunak, pemrograman terstruktur. Pemrograman terstruktur adalah teknik pemrograman yang menggunakan software, selection, interaction, ciri-ciri, menggunakan fungsi atau prosedur, alur jelas, tidak memakai konsep, kelas atau objek. Contoh, Python. Def, hitung luas PL. Retur, Pi kali L. Panjang 5, lebar 4. Print. Buka kurung, hitung, underscore. Luas, buka kurung, panjang, koma, lebar, tutup kurung, tutup kurung. Pemrograman terstruktur. Teknik pemrograman yang memakai square atau urutan langkah, selection, percabangan, if, interaction atau pengulangan, for atau while. Ciri-cirinya tidak memakai kelas, menggunakan fungsi atau prosedur. Yang ketiga ada alur logika sederhana. Pertemuan keenam, topik keenam yaitu rekayasa perangkat lunak pemrograman berorientasi objek atau OOP. OOP berorientasi pada objek memiliki konsep kelas, objek, inheritance, encapsulation, polymorphism. Contoh dari OP sendiri yaitu kelas mobil. Rekayasa perangkat lunak pemrograman berorientasi objek atau disebut OPP, Object Orientasi Programming, adalah pemrograman berbasis kelas dan objek. Konsep OP sendiri yaitu ada kelas yang mengartikan cetak, objek hasil dari kelas, encapsulation menyembunyikan data, inheritance pewarisan sifat, polymorphism banyak bentuk atau metode berbeda. Masuk pertemuan 7 yaitu di mana ini pertemuan terakhir yaitu ada UML, Unified Modeling Language. UML adalah bahasa pemodelan standar untuk mendokumentasikan sistem. Jenis-jenis UML sendiri ada use case diagram, activity diagram, square diagram, class diagram, deployment diagram. Contoh use case aplikasi tiket bioskop. Itu ada aktor atau pengguna. Use case. Use case-nya terdiri dari login, pilih film, pilih kursi, pembayaran, cetak tiket. UML adalah standar visual untuk memodelkan sistem. Jenis UML yang paling penting pertama ada use case diagram, fungsi sistem, diagram, activity diagram, alur kerja. Yang ketiga ada class diagram, struktur kelas. Yang keempat ada square diagram atau alur pesan antar objek. Yang terakhir ada stage diagram, perubahan keadaan. Itu saja materi yang bisa saya jelaskan pada kalian semua dan untuk memenuhi tugas saya, UTS saya. Itu ada 7 materi dan 7 pertemuan, di situ saya jelaskan semua. Segitu saja penjelasan dari saya tentang 7 materi yang sudah diberikan. Bila ada salah kata atau kurang penjelasan saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.